Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita ketemu lagi dengan pembelajaran matematika di pembahasan yang baru ya, tentang apa? Tentang lingkaran ya. Seperti terlihat di layar, saya jauhkan dulu gambar ustazah kali ya. Ya. Terlihat di sini ada dua bentuk ya. Jadi nanti yang kita bahas adalah lingkaran ya. Ada dua bentuk, ini yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini yang biru ini namanya bentuk lingkaran, sementara yang sebelah kanan yang oranye ini bukan lingkaran. Mungkin kita bilang oh sama-sama sepertinya bulat gitu ya, beda ya. Kalau yang ini memang bentuk lingkaran, kemudian yang sebelah kanan ini namanya oval ya. Kalau kalian lihat di buku, ada di buku tematik 3 ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya ternyata tidak ada bentuk lingkaran ya. Jadi banyak fungsinya bentuk lingkaran ini. Salah satunya adalah roda atau ban. Bayangkan kalau dia tidak berbentuk lingkaran, atau misalnya dia minimal tidak berbentuk oval misalnya gitu ya. Dosa dulu berbentuk kotaknya. Waduh, susah betul sudah itu kita mau jalan ya. Motornya gitu ya atau mobilnya. Bentuk oval saja, bentuk yang seperti ini, yang oranye ini. Bayangkan tuh bagaimana caranya itu ya, kalau dia bentuknya oval lalu kemudian jadikan ban. Jadi itu salah satu manfaatnya, manfaat yang luar biasa dari bentuk lingkaran ya. Jadi itu, lalu kemudian ya kita lihat nih. Jadi sesuatu bentuk itu disebut lingkaran kalau misalnya begini ya. Kalian membuat lingkaran ya, membuat lingkaran seperti gambar di sini. Kalian pakai misalnya uang koin atau gelas gitu ya, permukaan gelas atau alas gelas, kalian buat seperti ini yang di atas ini. Nah, garisnya ini lalu jadi seperti ini ya. Misalnya ada di titik A, B, C, D, lalu ini titik 0 gitu ya. Maka dia akan disebut lingkaran kalau dari titik 0 ke B itu sama jaraknya dari titik 0 ke D gitu ya. Sama juga dari titik 0 ke A itu sama dengan jaraknya dari titik 0 ke C. Itu baru disebut sebagai lingkaran. Beda kalau tadi yang misalnya oval gitu ya. Misalnya oval kita lihat dari sini. Pasti kalau misalnya ustazah bikin di sini, garis dari sini ke sini itu tidak sama dengan garis yang di sini kan. Lebih panjang ini kan. Gitu. Maka ini bukan disebut lingkaran gitu ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, inilah yang disebut sebagai lingkaran. Jadi dari titik pusat dari sini, dari titik pusat 0 ini lalu ke sembarang titik-titik di sini itu jaraknya selalu sama gitu ya. Jaraknya sama saja gitu. Misalnya di sini 2 cm, maka ini juga 2 cm gitu ya. Itu baru disebut sebagai lingkaran. Kalau tidak sama, berarti dia oval itu. Ya, jadi harus sama. Sempurna biar koma-komanya misalnya 2,1 cm, ya harus juga jaraknya ini 21 ini. Ini harus sama dengan yang di sini, ya. Seperti itu. Intinya semua jarak dari 0 ke titik lengkung ini itu semua jaraknya sama. Itu baru disebut sebagai lingkaran. Kalau dia tidak sama, dia bukan lingkaran. Tuh, ya. Baik, kita langsung lihat definisinya. Ya, ini dia. Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Ini ada kurang K nih. Jadi berjarak sama itu tadi ya. Saya bilang dia berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, kalau tadi yang dari itu yang jarak sama itu maksudnya ini jarak dari sini ke sini itu sama, selalu sama ya, selalu sama. Lalu perkataan ini terhadap suatu titik tertentu itu maksudnya yang di tengah itu, yang titik 0 ini.
Titik nol ini, itulah namanya yang dimaksud titik tertentunya. Nah, itu ya. Terhadap titik ini semua jaraknya sama. Nah, itulah definisi dari lingkaran. Nah, itu seperti itu, ya. Kurva tertutup. Kurva itu maksudnya lengkungan, ya. Kurva tertutup itu maksudnya kalau kurva terbuka bagaimana? Seperti bentuk lengkung U. Nah, itu dia terbuka, ya. Misalnya nah ini kan ada terbukaannya di sini di atas. Atau misalnya N. Nah, ini juga ada bukaannya, tidak menyatu. Itu namanya kurva terbuka. Tapi kalau kurva tertutup ya seperti lingkaran, misalnya gini kan, dia tertutup, tidak keluar lagi. Nah, gitu. Ini bukan lingkaran ya. Maksudnya itu namanya kurva, ya, lengkungan gitu. Nah, jadi maksudnya dia kurva tertutup sederhana, itu tadi ya. Yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama. Jadi intinya di sini berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Jarak yang sama itu nanti kita sebut sebagai jari-jari lingkaran. Titik pusat tertentu itu nanti kita sebut sebagai titik pusat lingkaran. Garis lengkung bertemu. Nah, garis lengkung yang bertemu ini tadi nanti itu untuk mencari keliling lingkaran. Lalu daerah lingkaran, ini misalnya kalau Ustazah tulis, daerah lingkaran ini yang diarsir ini namanya daerah lingkaran, itu nanti untuk mencari luas lingkaran. Nah, itu nanti ya, kita pahami dulu lingkaran secara umum. Kemudian kita masuk ke ini. Mana sudah dia? Ya, ini unsur-unsur lingkaran ya. Perhatikan dulu ini. Mungkin lebih nanti ke bagian B saja ya, bagian lingkaran yang ini ya, bagian B. Baik, kalau sudah kita lihat dulu definisinya ya, definisi. Nah, titik pusat, perhatikan yang pertama, ini unsur-unsur lingkaran. Unsur lingkaran ini ada 3 ya, ini titik pusat, jari-jari dan diameter ya. Titik pusat artinya titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, misalnya gini ya. Nah, ini dia. Nah, ini namanya titik pusat yang di tengah-tengah ini. Yang tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah ini namanya titik pusat lingkaran yang terletak di tengah-tengah. Ini kita biasa sebut karena seperti ini berarti ini adalah titik O. Titik O. Dan nama lingkarannya nanti tergantung dari titik pusatnya. Berarti ini adalah lingkaran O, gitu ya. Karena titik pusatnya kita tulis O, gitu ya. Lalu kita lanjut. Jari-jari. Nah, jari-jari. Ini bukan jari-jari tangan ya, tapi memang dalam lingkaran kita sebut jari-jari, gitu ya. Sebenarnya itu berasal dari bahasa Inggris radius, ya, radius. Makanya disimbolkan R ya, jari-jari. Jari-jari itu apa? Garis dari titik pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Nah, jadi dari titik pusat ke suatu titik pada lingkaran. Kita contoh. Nah, ini ya katakan garis dari titik pusat. Nah, jadi ini misalnya contohnya adalah dari O ke C. Nah, itu adalah jari-jari ya. Dari O ke C ini namanya jari-jari. Garis OC itu adalah jari-jari lingkaran ini. Garis dari O ke B itu juga jari-jari. O ke D itu juga jari-jari lingkarannya. Ini juga O ke A. Ya, itu ya. Jadi itu adalah jari-jari lingkaran ini ya, lingkaran O. Itu adalah jari-jarinya. Ini ada tanda 2 sama dengan itu, artinya maksudnya sama gitu ya. Jadi jari-jari itu terserah dari titik pusat kita mau kasih garis mana saja di sini di lingkaran, itu namanya jari-jari. Kita kasih ke sini, ya itu juga namanya jari-jari ya. Oke. Lalu itu sudah ya, ini dia. Garisnya contohnya OA, OB dan OC dan OD sebenarnya ya. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu diameter. Diameter simbolnya D. Apa itu? Garis lurus yang menghubungkan 2 titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Dan diameter ini 2 kali R, 2 kali jari-jari. Contohnya adalah BD. Kita lihat ya.
Nah, ini namanya diameter. Misalnya ini dari sini ya, dari sini ke lingkaran yang ini, tapi melalui tadi ya disebutkan harus melalui titik pusat. Harus melalui titik pusat, maka itu yang disebut sebagai diameter. Coba kita lihat lagi definisinya ya. Garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Nah, yang menghubungkan dua lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Garis lurus ya. Jadi garisnya ini harus lurus dari apa? Garis lurus antara suatu titik di lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Dia harus melalui titik pusat ya. Kalau misalnya ada garis lurus dari sini ke sini, ya ini bukan diameter karena dia tidak melalui titik pusat ini ya. Jadi harus melalui titik pusat ini. Nah, misalnya juga ini dari B ke D, dia dan tarik garis lurus ya. Kalau tidak lurus dia bukan diameter juga. Dari tarik dan melalui titik pusat, nah itulah yang disebut sebagai diameter. Makanya diameter ini 2 kali R ya kan. Jadi diameter AC ya. Diameter AC itu adalah jari-jari A ke O ditambah dari O ke C. Nah gitu ya. Makanya 2 kali. Jadi kalau misalnya yang ini, yang diameter B DB gitu ya, berarti adalah panjang dari BO ditambah dari O ke D gitu. Ya kalau misalnya Ustazah bilang kalau diameter A ke C itu adalah 10 cm, berapakah jari-jarinya? Berapa jari-jarinya? Kalau dari sini ke sini 10, berarti ini berapa? Ini berapa jari-jari AO? Jari-jari AO berapa? OC berapa? Kan harusnya sama. Ya, sudah bagi 2 aja. Berarti di sini 5, ini juga 5. 5 jari-jarinya, ya kan? Atau sebaliknya misalnya, jari-jarinya BO itu adalah 7 misalnya, 7 cm. Berapakah diameter dari B ke D gitu ya? Diameter ini garis lurusnya, berapakah diameternya? Ya sudah, kalau 7 di sini kan ini pasti sama. Kalau B ini BO 7 berarti OD juga 7, tinggal tambahkan berarti diameternya adalah 14. Ya, begitu ya. Lihat lagi, apakah ada lagi? Ya, jadi begitu ya. Jadi ini yang lebih penting ini. Jadi diameter itu 2 kali R atau 2 kali panjangnya jari-jari. Atau sebaliknya, jari-jari itu adalah setengah dari panjang diameter. Ya mungkin itu dulu penjelasan Ustazah tentang lingkaran di awal gitu ya. Nanti kita lanjut lagi, lebih banyak lagi unsur-unsur apa saja yang ada dalam lingkaran. Demikian dari Ustazah, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.